seorang kakak ipar di Lombok Timur tega menebas suami adiknya hingga tewas. Puluhan pohon pelindung di sejumlah titik di Jalan Protokol Lombok Barat tumbang. Halo, apa kabar pemirsa? Ragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, berita pertama datang dari Kabupaten Lombok Timur. Dipicu cekcok suami istri, seorang kakak ipar di Lombok Timur tega menebas suami adiknya hingga tewas. Korban ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka di kepala dan leher nyaris putus akibat tebasan parang. Video amatir ini menunjukkan korban Jepri alias Jep tergeletak bersimbah darah di rumahnya di Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur. Korban tewas dengan leher nyaris putus setelah ditebas kakak iparnya SP 24 tahun. Kejadian ini berawal saat korban dan istrinya Ida Nurwasita 19 tahun sempat cekcok karena tidak disediakan makan malam hingga korban mengancam membunuh istrinya dan melemparnya dengan kayu. Karena takut, Ida pun lari ke rumah mertuanya dan disusul korban. Di rumah orang tuanya, korban sempat memberikan bogem mentah ke bagian pipi istrinya sebanyak 2 kali. Hingga keduanya pulang ke rumah dan sang istri mengadu ke kakaknya. Tak berselang lama, pelaku yang tak lain adalah kakak istri korban datang ke rumahnya dan langsung menebas korban dari belakang menggunakan parang hingga korban tewas. Setelah menebas korban, pelaku kabur dan menyerahkan diri ke Polsek Sakra Barat. Sedangkan korban dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Setelah diotopsi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan, sementara rumah duka dipenuhi para pelayat. Ini belah, ini putus. Habis itu saya nggak tahu apa yang terjadi lagi karena petugas sudah datang kan ke sini. Terus kalau yang melakukan pembunuhan itu kemana dia, Pak? Kalau yang melakukannya itu dia langsung menyerahkan diri ke Kapolsek. Berapa orang informasi dia? Informasinya 2 orang, yang satunya pengantar, yang satunya pelaku, kakak iparnya sendiri. Kini pelaku diamankan di Mapolres Lombok Timur guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian dan parang yang digunakan pelaku untuk menebas korban. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pria inisial AW warga Sandubaya Kota Mataram ditangkap Satreskrim Polresta Mataram karena melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seseorang laki-laki yang baru dikenalnya. Terduga pelaku pembunuhan berinisial AW digelandang polisi Mapolresta Mataram untuk menjalani pemeriksaan. Kasat Reskrim Polresta Mataram mengatakan peristiwa pembunuhan ini terjadi sekitar 1 bulan lalu dan pihak kepolisian akhirnya berhasil mengungkap terduga pelaku setelah melakukan serangkaian pemeriksaan. Alhasil, AW pun diamankan di tempat kerjanya di wilayah Kecamatan Sandubaya. Terduga pelaku AW membunuh korban dengan cara menjerat korban hingga korban lemas dan meninggal dunia. Pada saat kejadian, korban dan tersangka hanya bertemu di pinggir jalan di sekitaran Mayura saat tersangka akan pulang dari tempat kerjanya. Kemudian terduga pelaku AW dihampiri oleh korban dengan maksud memberikan tumpangan dan mengantar terduga pelaku pulang. Setelah menghabisi korban, pelaku kemudian mengambil handphone dan sepeda motor milik korban dan digadai seharga 1,5 juta ke seseorang di wilayah Lombok Tengah. Kanit Jatanras dan Kanit Ranmor berhasil mengungkap terduga pelaku. Berikut barang bukti korban yang memang pada saat itu diamankan atau diambil oleh tersangka dan sempat juga dijual di wilayah Lombok Tengah. Untuk barang-barang korban
Yang pertama sempat diamankan HP milik korban, yang kedua 1 unit kendaraan roda 2. Pelaku AW mengaku saat di kos-kosan terduga diajak bersetubuh oleh korban, namun karena mengetahui korban seorang laki-laki, terduga pelaku pun melakukan perlawanan dengan menjerat korban menggunakan baju kaos hingga korban lemas. Udah pukul sini dah, udah pukul 2 kali, 3 kali dah itu. Setelah itu, Langsung saya loncat lagi kan. loncat kamu tendang apanya? Lebih Oh, kamu ikat lagi? tapi saya putar itu aja. Baju terus? Bajunya udah lepas jualnya. Pas sadar ya? Ya kayaknya kan. Terus kamu apain? Kamu injak lagi ke belakangnya? Ya, saya injak dari atas lagi. Kamu tendang? Bukan tendang. Hmm. Saya injak dari atas dari. Sebelumnya pihak kepolisian menemukan mayat laki-laki berinisial S yang diperkirakan usia 30 tahun dalam kamar kosan di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram pada Jumat 9 Februari lalu. Mayat ditemukan tergeletak di lantai kamar tidur dalam keadaan tergeletak dengan muka menghadap ke lantai dengan mulut berbusa dan mengeluarkan darah. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pohon pelindung di sejumlah titik di Jalan Protokol Lombok Barat tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jalur Dasangereng. Cuaca ekstrim menerjang wilayah sejumlah titik di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, membuat puluhan pohon tumbang hingga mengakibatkan truk pengangkut buah terbalik di Jalan Babu Salam, Gerung. Angin kencang itu menerpa rumah warga di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Sekotong, Gerung, Kuripan, Labu Api, dan Kecamatan Kediri. Sesuai hasil pendataan, lokasi pohon tumbang tersebar di Kecamatan Kediri, Kantor Bupati, Kecamatan Gerung, Kuripan, Labu Api, dan Kecamatan Sekotong. Total 31 pohon tumbang di sejumlah jalan protokol di Lombok Barat. Beberapa atap rumah warga mengalami kerusakan yang cukup serius dan tercatat ada 21 bangunan rusak parah. Tim BPBD telah melakukan pendataan rumah warga yang terdampak dan telah memberikan bantuan terpal dan selimut. Yang ada itu adalah laporan longsor, kan laporan itu kan artinya pergerakan tanah gitu kan. Nah, salah satu misalnya ada di di Keru yang wilayahnya Narmade. Oh iya. Kami turun ke sana kemarin. Itu gimana keadaannya Pak Kala? Ya memang sangat mengkhawatirkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, warga masyarakat dihimbau terus waspada dengan kondisi cuaca ekstrim saat ini. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Isfi Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini kita dapat terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya, saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mani Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner.
tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo balik di merah putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Umat Islam di Mataram, Nusa Tenggara Barat melaksanakan sholat tarawih perdana pasca pemerintah menetapkan awal puasa 1 Ramadan 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Pasca pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan awal puasa 1 Ramadan 1445 Hijriah pada hari Selasa 12 Maret 2024, ribuan umat Islam di Mataram mulai melaksanakan sholat tarawih perdana pada Senin malam. Ribuan umat Islam di Mataram, Nusa Tenggara Barat terlihat memenuhi rumah ibadah seperti masjid, surau, dan musola untuk melaksanakan sholat tarawih perdana pada Senin malam. Sementara pelaksanaan sholat tarawih di masjid ini berlangsung dengan khusyuk dan hikmat. Tarawih perdana pasca penetapan awal 1 Ramadan 1445 Hijriah oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Sholat tarawih perdana di masjid ini berlangsung dengan khusyuk dan hikmat. Pelaksanaan sholat tarawih oleh umat Islam di Mataram, Nusa Tenggara Barat dilakukan secara berjamaah. Sementara untuk jumlah rokaat sholat tarawih variatif 8 rokaat, 11 rokaat dengan witir dan 23 rokaat dengan witir. Namun sebagian besar mengerjakan 23 rokaat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Dinas Pariwisata Lombok Tengah klaim jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok pada hari biasa masih kurang akibat dampak mahalnya harga tiket pesawat. Mahalnya harga tiket pesawat diduga menjadi salah satu faktor kurangnya angka kunjungan ke Lombok dibandingkan dengan wilayah lain. Pasalnya per tahun 2023 lalu angka kunjungan ke Lombok Tengah sekitar 90.000 orang, namun rata-rata kunjungan terbesar terjadi hanya pada saat event MotoGP. Sementara tahun ini angka kunjungan ditargetkan sebanyak 133.000 orang wisatawan. Dinas Pariwisata Lombok Tengah mengklaim jumlah kunjungan wisatawan pada hari biasa masih sangat kurang jika dibandingkan dengan wilayah luar Lombok. Padahal Lombok menjadi salah satu wilayah dengan jumlah destinasi cukup banyak, terutama dengan adanya daerah super prioritas. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Pariwisata Lombok Tengah menyarankan agar pemerintah yang memiliki wewenang terkait persoalan penerbangan sehingga dapat memberikan solusi terbaik, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan subsidi penerbangan agar harga tiket lebih murah dari biasanya. Tahun 2022 yang banyak-banyak itu kan ada subsidi dari mereka, dari pemerintah, sehingga tiket itu menjadi murah, karena mungkin biaya parkirnya dimudahkan, apalah yang dikurangi. Selain itu, penerbangan langsung juga menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan kunjungan sehingga wisatawan yang datang ataupun pergi lebih mudah tanpa harus transit di bandara lain. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Pemirsa, pawai ogoh-ogoh semarakan perayaan Hari Nyepi 1446 Saka. Bahkan salah satu ogoh-ogoh menjadi daya tarik penonton karena terbuat dari bahan ramah lingkungan. Pawai ogoh-ogoh yang dilaksanakan pada Minggu kemarin untuk merayakan Hari Raya Nyepi pada Senin 11 Maret 2024 berhasil menyedot animo masyarakat yang turut menyaksikan arak-arakan berbagai bentuk ogoh-ogoh tersebut. Di tengah pawai ogoh-ogoh ada satu ogoh-ogoh yang berhasil meraih perhatian panitia, yakni ogoh-ogoh asal Banjar Ambengan yang berhasil meraih predikat juara. Menariknya ogoh-ogoh yang diprakarsai oleh Sertuwayan Suwar Iasa itu terbuat dari 25 kg koran bekas serta bambu dan diklaim ramah lingkungan. Kalau bahan-bahannya kita gunakan dari barang-barang bekas, kemudian ada juga yang kita beli barang jadi. Kalau barang bekasnya seperti koran, kemudian bambu-bambu. Itu barang-barang yang kita beli palingan cat atau mungkin seperti kawat, sama kertas-kertas itu aja. Kalau koran tadi berapa kilo yang dibutuhkan, Bang? Kalau koran itu tidak sempat sih kami hitung jumlahnya, tapi lumayan. Kurang lebih sekitar ada 25 kiloan ya. 25 kiloan ada. Ditambahkan Wayan dengan kemenangan yang diraihnya ini, ia dapat mengajak masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we agree. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana.
Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Guna meningkatkan perekonomian masyarakat petani kebun di Desa Gelanggang, Kecamatan Ganggal, Lombok Utara, Kodim 1606 Mataram dalam program TNI Menunggal Membangun Desa atau TMMD ke-119, membangun infrastruktur jalan dan juga jembatan. Jalan penghubung antar desa tersebut menjadi akses alternatif paling cepat bagi masyarakat membawa hasil perkebunan. Infrastruktur jalan menjadi penting untuk akses perekonomian masyarakat maupun akses kesehatan hingga pendidikan. Jalan penghubung antar desa di Desa Rempe dan Desa Genggelang menjadi akses alternatif paling cepat bagi masyarakat yang membawa hasil perkebunan. Akses jalan yang sulit dan jembatan seadanya membuat masyarakat bertaruh nyawa untuk melaluinya. Oleh karena itu kami sangat bersyukur sekali kepada semua anggota TNI yang mau membangunkan kami jembatan ini, dan kita tidak bayangkan kebahagiaan kita nanti setelah ini kan. Inilah yang menjadi tujuan Kodim 1606 Mataram dalam program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-119 di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan TMMD ini menyasar pembangunan jembatan plat beton panjang 6 meter, lebar 6 meter, pembangunan duiker plat beton tipe W2 panjang 6,5 meter, lebar 2 meter, rabat beton panjang 40 meter, lebar 6 meter, pembangunan talut pengamanan badan jalan panjang 224 meter, tinggi 2 meter, pelebaran badan jalan panjang 810 meter, lebar 3 meter, dan renovasi rumah tidak layak huni panjang 6 meter, lebar 6 meter sebanyak 14 unit. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah memiliki program untuk renovasi rumah yang tidak layak huni. Ada rumah penduduk yang betul-betul hancur sehingga mereka membuat rumah seadanya. Nah, inilah yang kita rehab sejumlah 14 unit. Sinergitas Kodim 1606 Mataram bersama pemerintah Kabupaten Lombok Utara lewat karya bakti untuk negeri ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Lombok Utara, Rian Fujiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Kunobayan di Lombok Utara memiliki cerita dan juga sejarah panjang bukti masuknya Islam ke Pulau Lombok. Menjadikan masjid ini begitu sakral oleh masyarakat. Untuk dapat masuk ke areal pelataran masjid, masyarakat biasa harus diberikan tanda di dahi atau dalam bahasa Sasak disembe. Siapa yang tidak mengenal Masjid Kunobayan yang terletak di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara yang sudah berdiri sejak abad ke-15. Masjid kuno Bayan Belek kerap dikunjungi oleh para peziarah muslim sebagai bangunan cagar budaya. Masjid yang satu ini memang masih tampak begitu asli dan otentik. Pintu masjidnya tidak pernah dibuka tiap saat karena hanya pemuka-pemuka agama saja dari perwakilan tiap daerah yang boleh masuk ke dalam masjid. Hal itu juga dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial dari umat muslim di Lombok. Oleh sebab itu hanya pemuka agama saja yang boleh masuk untuk mewakili masyarakat dari daerah asalnya. Bagi masyarakat yang ingin melihat saksi sejarah masuknya Islam ke Pulau Lombok ini harus seizin pemuka agama setempat. Biasanya para pengunjung atau peziarah yang datang sebelum memasuki pelataran masjid harus diberikan tanda di dahi atau dalam bahasa Sasak disembe, sebagai wujud penghormatan kepada yang kuasa serta para leluhur serta adab dalam memasuki masjid. Kalau sembe bukan sembarangan orang sebenarnya. Siapa yang dianggap tetua? Contoh seperti saya misalnya ya, kadang saya dekat dengan masjid kuno, kemudian fungsi saya sebagai pemangku di Bayan ini, di Karang Sholat namanya, ya saya juga boleh dipanggil, atau kalau mau pakai sembe, kalau yakin, harus yakin ya, karena menandakan bahwa kita hormat kepada adat, ya,
hormat kepada leluhur-leluhur yang menerima agama sehingga berdirinya masjid di tempat ini gitu. Selain pemberian sembe, Raden Gendarip menyebut untuk masuk ke dalam areal masjid juga harus diatur busana atau pakaian yang dikenakan, setidaknya mengenakan pakaian adat seperti kain, sapu, dan bebet. Sementara itu, Kepala Desa setempat menyebut masyarakat yang berkunjung belakangan ini memang mengabaikan adat tersebut. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pengunjung akan adab ketika masuk ke dalam areal masjid. Di samping kita memahami bagaimana kita harus berbuat untuk kemakmuran masyarakat kaitannya dengan pemerintahan, di situ pula kita harus kolaborasikan dengan bagaimana kita bisa hidup di tengah masyarakat adat. Dalam hal ini ada di Desa Bayan ini sendiri sebagai ikon Kabupaten Lombok Utara. Dengan adanya keberadaan Masjid Kuno ini sekali lagi sebagai ikon Kabupaten Lombok Utara. Dan Masjid Kuno ini masjid tertua di Pulau Lombok. Kemudian di masjid ini pula tempat para masyarakat adat untuk melakukan ritual-ritual. Di mana ritual itu adalah seperti halnya dengan maulid adat, ngaji makam, lebaran tinggi, lebaran pendek, dan acara-acara ritual lainnya. Jadi untuk diketahui, Masjid Kuno Bayan Belik disebut sebagai masjid tertua di Lombok di tahun 1993. Masjid ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya dan dilindungi pemerintah. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda ingin menikmati sensasi berziarah sambil berwisata air terjun, maka Anda harus mengunjungi air terjun Gunung Janggut. Berwisata sambil ziarah makam dan kedua sensasi ini hanya bisa dinikmati di kawasan utara Pulau Lombok. Air terjun Gunung Janggut salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain keindahan dan panorama alam yang cukup menakjubkan, objek wisata Gunung Janggut ini juga terbilang unik. Keindahan air terjun ini tidak kalah dengan Benang Stukel maupun Benang Kelambu karena letaknya juga tidak jauh dari Benang Stukel. Para wisatawan yang menikmati liburan di objek wisata Gunung Janggut tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan ziarah makam di atas air terjun. Makam tersebut oleh warga sekitar diyakini merupakan seorang wali asal Mekah yang pernah berdakwah di Lombok sehingga dianggap makam keramat. Bagi pengunjung yang ingin langsung mandi di air terjun, pengunjung akan menuruni anak tangga yang terbuat dari kayu yang dibuat permanen untuk bisa sampai di bawah kolam air terjun tersebut. Kami sedang merancang lokasi ini sebagai dengan tema kelompok. Jadi sasaran kami pasarnya adalah kelompok-kelompok seperti SD, SMP, SMA, satu kelas dengan paket-paket tersendiri. Wisata edukasi juga ya? Bisa menjadi wisata, makanya itu menjadi paket nanti. Untuk bisa sampai di air terjun Gunung Janggut, pengunjung cukup menggunakan sepeda motor menuju jurusan air terjun Benang Stokal. Lihat papan nama yang terpampang di sebelah kanan masjid terakhir menuju air terjun Benang Stokal, kemudian belok kanan atau bisa langsung menanyakan kepada warga setempat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.